Suatu hari saat rambut anak ini dikepang sama ibunya, tiba-tiba tangan ibunya kram dan membuatnya pingsan. Waktu si anak mau menolong ibunya, anak itu malah disuruh pergi ke sekolah sama ayahnya guys. Nah pas pulang sekolah, anak ini kaget karena ibunya ternyata udah meninggal. Dia pun kini jadi sedih banget. Tapi waktu tidur dia ngerasa kalau ibunya masih ada di dekatnya guys. Keesokan harinya dia pun pergi ke makam. Tapi anehnya dia nggak nemuin makam ibunya. Ketika ayahnya pergi sama pacarnya, dia pun kembali mencari ibunya dan akhirnya ketemu guys. Kemudian dia pun membawa ibunya ke rumah sakit. Nah, si ayah yang mengetahui hal itu malah marah besar. Dia pun memotong rambut anaknya hingga menjadi gundul. Si anak pun akhirnya memutuskan untuk menjual rambut panjangnya untuk membayar rumah sakit ibunya. Karena dia sangat menyayangi ibunya guys. Guys, bapak ini nggak pernah minum air putih sama sekali. Tiap hari dia cuma minum alkohol. Suatu hari dia pergi ke tengah laut dalam keadaan mabuk. Tiba-tiba botol minumannya jatuh ke dalam laut dan tiba-tiba aja muncul sosok makhluk yang membawa botol minumannya tadi. Makhluk itu nyuruh si bapak buat terus minum alkohol, pokoknya nggak boleh berhenti. Akhirnya bapak itu sadar kalau ia sebenarnya nggak tahan minum alkohol sebanyak itu. Tapi ia tetap dipaksa sama makhluk tersebut. Si bapak pun akhirnya emosi guys. Karena dia tahu kalau badan makhluk itu gampang pecah, akhirnya ia pun menghancurkan makhluk itu guys. Akhirnya sejak kejadian itu si bapak jadi sadar kalau kebiasaannya itu gak baik. Saat SpongeBob dan ibunya berada di taman, mereka dijemput sama si ayah menggunakan mobil guys. Di tengah jalan mereka mengalami kecelakaan hingga membuat si ibu meninggal. SpongeBob dan si ayah pun jadi sedih banget. 6 bulan kemudian saat SpongeBob pulang sekolah, si ayah datang membawa istri baru guys. Namun ibu tirinya jahat banget sama SpongeBob. SpongeBob disuruh bersih-bersih rumah kayak pembantu. Bahkan saat SpongeBob pulang main sama teman-temannya, si ibu tiri marah banget dan mau memukul SpongeBob guys. Namun tiba-tiba arwah ibunya datang untuk menolong anaknya. Dia pun bilang ke ibu tiri SpongeBob untuk menjaga dan menyayangi anaknya guys. Siapa nih yang sayang sama ibu? Like dan komen ya guys. Pria ini punya kulkas yang udah lama banget dan kini pintu kulkasnya rusak guys. Kemudian pria itu pergi dengan membawa sebuah brosur. Si kulkas jadi sedih banget karena dia berpikir kalau si pria bakalan beri kulkas baru. Akhirnya si kulkas pun memutuskan untuk pergi guys karena dia takut kalau nantinya dia akan dibuang. Di jalan dia melihat kulkas-kulkas baru yang pada bagus-bagus kan. Terus dia makin sedih guys. Saat pria itu kembali ke rumah, dia kaget karena ternyata kulkasnya udah nggak ada. Kemudian dia pun pergi mencari kulkasnya. Dia pun menemukan foto-foto yang berceceran di jalan. Kulkas tua itu ternyata pergi ke tempat rongsokan guys. Gak lama kemudian pria itu menemukan kulkasnya. Si kulkas pun bertanya tentang brosur yang dibawa pria itu. Pria itu pun menjelaskan kalau dia nggak beli kulkas baru, tapi beli gagang pintu untuk kulkas tuanya itu. Si kulkas pun jadi seneng lagi deh. Waktu Sonic meniup terompet, si putri duyung Amy mendengarnya dan langsung menghampirinya guys. Shadow yang pingin nangkep putri duyung menyuruh Sonic untuk meniup terompetnya lagi. Nah saat putri duyung Amy muncul, Shadow langsung menjaringnya. Kemudian putri duyung Amy disandra guys. Shadow pun mengambil emas yang ada di ekornya, membuat duyung Amy menangis hingga mengeluarkan air mata yang berubah menjadi mutiara. Melihat hal itu, Shadow pun seneng banget dong. Dia pun mencambuki duyung Amy supaya tetap menangis. Namun Sonic gak tinggal diam guys. Dia berusaha melindungi duyung Amy. Terus duyung Amy yang udah gak tahan marah banget dong. Dia pun membuang Shadow ke laut. Duyung Amy kemudian membawa Sonic ke dasar laut dan memasukkannya ke dalam kerang. Setelah Sonic sadar, kakinya udah berubah menjadi duyung dan mereka kini bahagia bersama guys. Ada seorang ayah yang tega ninggalin bayinya di tengah hutan guys. Dia terpaksa ngelakuin itu karena dia lagi dikejar-kejar sama serigala ganas. Keesokan harinya ada salah satu serigala yang mendekati si bayi. Bayi itu akhirnya dirawat sama serigala hingga ia tumbuh besar guys. Waktu pun terus berlalu. Si bocil dan serigala selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Suatu hari dari kejauhan si bocil ngelihat ada kehidupan manusia. Dia pun jadi
jadi kepikiran ayahnya dulu dan memutuskan untuk pergi mencari ayahnya. Nah, serigala yang tahu kalau si bocil pergi akhirnya menyusulnya guys. Namun si bocil tetap mau pergi. Padahal yang sebenarnya terjadi, ayahnya dulu digigit oleh serigala di bawah bulan purnama hingga ia berubah menjadi serigala. Jadi serigala itu adalah ayahnya guys. Kemudian ada keajaiban datang. Pas terkena cahaya bulan, kutukannya menghilang dan kini si ayah udah jadi manusia lagi guys. Masya meninggal guys, sedih banget. Jadi suatu hari waktu Masya dan Beruang sedang duduk di pinggir jalan, tiba-tiba Masya merasa lapar guys. Beruang pun kemudian mencari makan di tempat sampah dan menemukan roti yang udah berjamur. Masya pun seneng banget dan langsung memakannya. Namun gara-gara makan roti itu Masya jadi sakit perut. Kemudian si Beruang membawa Masya ke rumah sakit, tapi biaya pengobatannya mahal banget guys. Beruang pun akhirnya harus bekerja keras demi Masya. Setelah uangnya terkumpul, semua udah terlambat guys, karena Masya nggak bisa diselamatkan dan Masya pun harus meninggal. Ada seorang kakek kaya raya yang lagi bingung mau ngapain. Akhirnya dia memutuskan untuk menyamar jadi seorang pengemis. Nah, saat Rio dan Sally lagi jalan-jalan, Rio nggak sengaja nabrak si kakek yang udah jadi pengemis. Bukannya minta maaf, mereka malah marah-marah sama si kakek. Bahkan si kakek juga disiram air guys. Si kakek pun jadi sebel banget. Kemudian si kakek kelaparan dan pingsan guys. Toka dan Bella yang melihat si kakek langsung menolongnya. Mereka pun membawa kakek pulang ke rumah. Si kakek pun diperlakukan dengan baik dan dikasih makan. Keesokan harinya si kakek datang dan memberi hadiah yang banyak buat Toka dan Bella. Rio dan Sally yang melihat si kakek akhirnya minta maaf atas perbuatannya guys. Nah, makanya kita harus memperlakukan orang dengan baik ya guys. Anak ini dibuang ibunya guys, kasihan banget. Jadi ceritanya si ibu adalah seorang artis. Dia malu mempunyai anak yang gendut. Dia pun menyuruh anaknya untuk diet. Anak ini pun rela gak makan supaya badannya bisa kurus guys. Waktu anak ini posting foto sama ibunya malah marah-marah karena dia gak mau orang lain tahu kalau anaknya jelek dan gendut. Suatu hari anak ini melihat ibunya bersama anak lain dan menggantikan posisinya. Anak itu pun kemudian dibuang di panti asuhan guys. Dia boleh kembali lagi kalau badannya udah kurus. Anak ini pun terus diet. Namun setelah badannya kurus, dia malah diadopsi sama orang lain. Awalnya anak ini gak suka guys, tapi setelah tahu kalau ibu angkatnya memposting foto bersama dirinya, dia pun sadar kalau ibu angkatnya gak mandang fisik dan menyayanginya dengan tulus guys. Si Upin tega banget ngerjain opahnya guys. Sampai-sampai si opah terlempar dari truk. Jadi ceritanya waktu si opah lagi nyetir truk, tiba-tiba dia melihat si Upin yang lagi sendirian di pinggir jalan. Si opah pun langsung menyuruh cucunya buat naik ke truk. Tapi nggak taunya si Upin malah mendorong opahnya sampai opahnya terjatuh. Dan dia membawa kabur truknya guys. Kasian banget si opah ditinggal di pinggir jalan. Namun nggak lama kemudian ada orang yang lewat dan ngasih tumpangan. Kemudian mereka pun ngejar si Upin guys. Namun si Upin malah buang kulit pisang di tengah jalan hingga mengenai ban truk orang itu. Truk itu pun akhirnya oleng dan masuk ke dalam jurang guys. Si opah dan orang yang punya truk itu akhirnya meninggal dunia.